Oke, selamat malam buat teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan Surya MS Trade and Investment, teman-teman semuanya ya. Oke teman-teman, saya malam ini mau melakukan analisa beberapa saham ya. Saham ini sebagian adalah saham-saham yang di request oleh teman-teman ya. Jadi apa yang saya analisa di sini tidak semuanya saya beli teman-teman ya. Jadi ini karena sebagian adalah titipan teman-teman untuk dianalisa semampu saya ya, dengan sistem saya seperti itu. Bukan berarti saya membeli ya. Jadi sekali lagi saya sampaikan seperti itu. Oke, yang pertama mau saya analisa adalah IHSG-nya dulu teman-teman ya. Oke teman-teman, hari ini IHSG itu tutup di 6231 932. Jadi untuk saat ini ya boleh dibilang IHSG masih di situ-situ saja teman-teman ya, masih di support 61,8 retracement di 6, supportnya masih di 6213 ini ya. Jadi tutupannya masih di atas ini 61,8 di 6213 untuk supportnya. Jadi ya tidak ada yang perlu dikhawatirkan lah seperti itu. Mau IHSG naik turun, kita santai aja. Kita bisa atur dana kita, jangan semuanya masuk saham dan jangan juga tidak ada cash seperti itu. Oke, langsung lanjut ke analisa saham pertama. Kelompok saham yang mau saya analisa adalah Trio Metal, Antam, Tins, dan Inco, teman-teman ya. Nih, teman-teman, kalau teman-teman lihat kemarin pergerakan Tins begitu bagus, hari ini tidak seperti yang kemarin. Jadi untuk hari ini yang bagus adalah pergerakan Antam. Ya, Antam dia naik, kalau yang Inco kita lihat juga cenderung naik kuat ya. Nah, kita akan analisa satu persatu lebih detail ya. Saya mulai dari Tins. Nah, untuk Tins kemarin kan dia sempat naik lebih tinggi. Bagus sekali. Kemarin sempat di atas, sebenarnya supportnya saya tidak menggunakan 78 ya, tapi nggak apa-apa, saya sampaikan juga. Sebenarnya saya gunakan dia berada di atas support 2170 menuju ke 100% retracement di 2540. Tetapi bisa juga saya aktifkan dari menunya di Fibonacci itu ada retracement 78. Jadi untuk kemarin Tins itu bisa tutup cantik di atas retrace 38 atau di atas 2330 kemarin. Namun hari ini turun. Dan cukup ini ya, istilahnya dalam intraday tidak ada pergerakan ya. Baru sampai closing tadi ada penguatan tetapi masih di bawah 2330. Closingnya di 2320. Kalau kita menggunakan support 2170 ya jelas jauh di atas ya. Tetapi kalau kita gunakan support 78,6 retracement itu saat ini satu tick berada di bawah 2330. Ya boleh dibilang untuk saat ini ya masih di area situ saja seperti itu. Cuman yang perlu diwaspadain, sepertinya hari ini volumenya besar. Ya, volumenya besar. Kalau volumenya besar berada di puncak dan turun dengan volume besar ya, paling amannya kita perhatikan saat ini ya harganya masih di kisaran inilah, pertengahan ini. Jadi kalau kita lihat hitungannya amannya adalah harga average-nya untuk Tins itu saat ini di 2290 ya. Karena ada yang keluar tadi cukup besar. Jadi untuk support amannya sih saya sampaikan, kalau support aman kalau teman-teman mau masuk ya 2170 di sini untuk Tins. Resistannya masih di 2330 ya untuk Tins. Ya memang berganti-gantian teman-teman ya. Saya meyakini ada teman yang kemarin beli Tins ya. Mungkin hari ini agak kecewa gitu karena kenaikannya tidak seperti Antam dan Inco seperti itu. Kalau saya punya keduanya, jadi satunya naik, satunya turun ya masih ada ininya lah. Masih ada yang membuat mood saya menjadi baik karena Antamnya naik, Tinsnya ya masih di situ aja ya. Nggak ada masalah seperti itu kalau saya. Ini untuk Tins.
Saya lanjutkan sekarang untuk Antam. Antam sekitar ya 1 2 3 4 5 6 ya 5 harian lalu lah Antam cantik dia di kuat di atas ini 2925. Jadi ya boleh dibilang resisten yang awalnya menjadi resisten 2925 itu kan sempat menjadi support karena sempat bertahan di situ kan sehari. Kemudian turun. Kemudian dites lagi. Jadi ditesnya udah 1 2 3 4. Terus gak kuat turun. Turun tapi sebenarnya volumenya kecil. Di sini ya, volumenya kecil, turun. Dan mantul lagi. Waktu itu turun kan dia bersandarnya di support 2760. 2760 supportnya, baru kemudian kemarin naik dan hari ini tepat persis menyundur resist di 2925. Ini closing mendekati closing tadi, naiknya ya mendekati akhir tutupan sesi 2 untuk Antam. Ya boleh dibilang ya untuk saat ini Antam masih di area situlah, di area 2920 atau di area resist mendekati resisten di 2920. Ya kalau kedepannya gimana ya? Kalau kedepannya ya kita lihat saja harga maksudnya marketnya IHSG-nya seperti apa, dan juga untuk hari Senin itu Antamnya apakah ada sell yang berlebihan. Apabila tidak ada penjualan dengan volume berlebihan atau justru malah naik, ya mungkin akan testing di 2920 seperti itu. Yang pasti memang ini merupakan resisten yang cukup kuat menurut saya gitu. Menurut saya cukup kuat ya, karena dicoba berkali-kali belum ada volume juga yang mampu mendorong pergerakannya. Ya seperti teman-teman lihat, kalau volumenya tinggi seperti ini kan dorongannya kuat untuk naik. Jadi untuk Antam perhatikan ya masih di 2760 untuk support sampai 2925. Kemudian untuk Inco ya, Inco masih sama juga teman-teman. Antara 6150 support dan resist di 6375. Masih ranking di area situ. Masih konsolidasi di area situ lah. Konsolidasi antara 6150 dan 6375. Itu untuk Inco. Oke, selanjutnya agro, teman-teman ya. Agro ya harganya untuk hari ini tuh dia istilahnya lebih tinggi dari sekitar seminggu dari harga agro ini. Jadi agro kalau saya bilang kemarin di resistnya adalah di 1100, udah sekitar ya 4 hari ini. Udah 5 kali dites di sini. Udah 5 kali dites. Testing pertama konsolidasi 4 hari langsung breakout. Cantik bermain di atas 1100 ya. Turun di bawahnya terus hari ini itu dia naik dari supportnya di 1100. Tepat supportnya yang kemarin di ini istilahnya ditutup di harga itu kan kemarin, terus pagi tadi opening terus naik ya, walaupun sempat turun. Sempat di 1185. Volumenya ya cukup oke teman-teman, di atas average 220 hari. Ya, ini udah mulai menarik sih, orang-orang udah mulai tertarik karena udah mulai di area 38. Ya kalau mau positioning saat ini ya masih oke lah seperti itu. Tapi kalau saya udah tambah barang di 1000-an di sini. Di sini udah 1000-an udah nambah, jadi saat ini ya harga saya masih ngebis di 800. Jadi untuk agro ini menarik teman-teman ya, di retrace 38. Untuk agro. Berikutnya adalah BRIS. Kalau bahas BRIS kan biasanya bahas agro. Permintaan teman-teman kan seperti itu. Ya kalau BRIS saat ini ya masih rentangnya masih di 2660 dan 2910 nih. 2660 untuk jadi support ya, dan resistnya masih 2910. Nggak gerak, iya nggak gerak. Rentangnya di area situ aja. Dari ya udah 2 mingguan di area situ, dan volumenya juga masih kecil.
Kalau volume kecil, harganya nggak kemana-mana, ya sahamnya juga nggak kemana-mana. Seperti itu teman-teman ya. Oke, berikutnya saham SWF teman-teman ya, masih saya bahas nggak apa-apa ya. Adikarya sekarang. Ntar internetnya agak lambat ini. Ya, Adikarya teman-teman ya, ini Adikarya masih di bawah 1445. Jadi ya saat ini untuk support ya kembali lagi lah ke 1265 karena 1445 saat ini di bawah harga saat ini, jadi itu jadi resist. Untuk Adikarya resistnya masih di 1445. Di antara 1445 dan untuk resist dan supportnya di 1265. Adikarya. Untuk Wika saat ini supportnya di 1793. Nah, ada yang nanya ya, saya punya Wika di sekitar 2000-an ya. 2000-an itu berarti di sini di puncak. Ya memang ini udah di 50% teman-teman, kalau belinya di situ udah dari dasar kemarin tuh di 2000 itu sudah di 50%. Di 50% ya. 50% sendiri nggak kuat kan? 50% nggak kuat. Kalau 50% nggak kuat kan kemungkinan dia akan ke 38. 1915. 1915 juga kemarin nggak kuat ini ya. Terus turun ya, saat ini dia bersandar di 1790, sekitar 1790 atau retracement 23. Sebenarnya secara volume dia kecil teman-teman. Ini secara volume sebenarnya kecil. Ya, kalau dorongan kenaikan kan seperti ini. Kalau volume naik, harga naik, oke. Ya, seperti ini volume turun besar, harganya turunnya dalam. Kalau ini sebenarnya volumenya kecil. Ya, tanda-tanda dari konsolidasi lah di sini, konsolidasi. Konsolidasi ya rentangnya antara saat ini sih ya, 1790 sampai 1915. Nah, kalau mau antri gimana? Ya, lihat dari Senin 1790 itu supportnya, tetapi ada nggak katalis pergerakan untuk saham-saham SWF? Kalau belum ada ya ada kemungkinan kalau orang cenderung menjual ya masih bisa ke 1590 di sini. Itu untuk Wika. WSKT sekarang. Oke, WSKT. Nah, untuk WSKT ya sama ya. Support di 1320, resist di 1495. Ya sama pergerakannya teman-temannya, secara volume juga sama ya. Seperti itu. Tidak ada perbedaan, memang mereka satu sektor. Untuk PTPP juga sama ya, 1525 support dan 1720 untuk resist. Oke, untuk Crash saat ini bersandar tepat di supportnya di 705. 705, resistnya di 745. Saya akan tertarik kalau dia kembali ke 38. Ya minimal ke 38 supportnya ya, itu saya akan tertarik. Untuk ya istilahnya mau antri untuk Krakatau Steel ya, untuk trading. Oke, berikutnya adalah IMAS, Indomobil. Indomobil untuk saat ini pergerakannya tertahan di support 1270 dengan resisten di 1365. Masih belum ada dorongan volume ya yang kuat untuk membuat IMAS ini naik menembus 1365. Oke, berikutnya saham ERA. ERA ini saya udah lepas barang. Nah, ini teman-teman, ERA saya nggak kasih Fibonacci atau apapun, saya hanya menggunakan support resist di dalam monthly ya. Di dalam monthly ini saya udah tarik teman-teman nih, seperti ini saya udah tarik garis-garis yang menunjukkan dia support resist, area demand supply di area di dalam chart monthly. Nah, kemudian ini di dalam weekly ya. Internetnya agak lambat. Di dalam weekly-nya ERA. Jadi harganya itu ini di area-area demand supply-nya ya. Kemudian kalau saya bawa ke daily dia akan terlihat nah seperti ini. Memang untuk ERA tertahan di resist kemarin. Nah, saat ini harganya juga
ada support di sini seperti itu. Kalau teman-teman trading simple menggunakan moving average, mungkin bisa dipasang moving average 5 seperti ini ya. Nah, untuk saat ini ERA cenderung tutup jauh overshoot di bawah moving average 20 ya teman-teman ya. Tetapi candlestick hari ini ya, teman-teman perhatikan, candlestick hari ini adalah, saya hapus dulu. Candlestick hari ini sebenarnya adalah doji. Ini artinya apa? Perlu konfirmasi besok. Hari Senin perlu konfirmasi ERA akan membentuk candlestick seperti apa. Karena itu adalah konfirmasinya. Nah, kalau teman-teman lihat di sini ya, saya lihat di OLT saya, ERA ya. Nah, di sini ERA, teman-teman lihat. Nah, ini adalah saham ERA. Teman-teman di dalam sistem saya. Nah, ini dari kenaikan di sini, ini cenderung naik kan dia. Bukaan dari MA20 ke MA5 lebar nih, artinya dia momentumnya kuat. Di sini juga secara momentum di atas 100 berarti niat, secara MACD juga di atas 0 berarti niat. Nah, yang jadi masalah adalah selama kenaikannya ERA ini dari sini ke sini, jadi dari sini ke sini itu belum pernah momentumnya sampai minus seperti ini. Artinya apa? Artinya pelemahan saat ini sebenarnya cukup kuat. Cukup kuat. Nah, di sini juga kita melihat, teman-teman kita melihat adanya, nih, teman-teman mesti perhatikan nih. Ini histogram dari MACD cenderung turun. Ya, seperti ini kan. Dan saat itu adalah harga masih sebenarnya cenderung naik. Jadi ya memang terlihat sekali sih untuk ERA saat ini ada pelemahan. Nah, seperti ini. Ini harga di sini, harga di area sini naik kan nih dari teman-teman, dari sini teman-teman lihat nih ya cenderung naik ya seperti ini, tetapi indikatornya cenderung melemah. Bahkan momentumnya dia di bawah 0. Itu artinya ada pelemahan. Karena selama tren kenaikannya ERA dari sini ke sini belum pernah sampai sentuh 0 untuk momentum. Jadi ya Senin perlu konfirmasi lah untuk ERA. Memang ERA kadang overshoot, cuman overshootnya untuk saat ini berlebihan seperti itu. Jadi teman-teman mesti waspada ya untuk ERA. Saya juga masih sangat suka ini barang. Kalau turun agak-agak dalam atau dalam lah, saya juga mau ngantri juga. Ya sekitar 4 hari yang lalu, masih minggu ini, saya masih trading ERA kok. Seperti itu teman-teman. Oke, selanjutnya saya lanjutkan di TKIM INKP teman-teman ya. TKIM INKP ini simple aja sih teman-teman. Kalau saya ya tetap menggunakan moving average saja sama bentuk-bentuk dari candlestick. Ini saya pasangi moving average 5 sama 20 ya. Ya, ini untuk TKIM teman-teman bisa antri di area ini ya. Jadi ketika moving average-nya nanti kira-kira mendekat di moving average 20 ya, seperti inilah kira-kira. Ini area-area antri ya. Ini juga. Nanti kira-kira perhatikan di situ. Ya, secara bentuk memang hampir seragam bentuknya untuk TKM itu seperti ini. Ketika naik dia akan istirahat, naik, istirahat, naik, istirahat seperti itu. Ini yang perlu diperhatikan karena volume saat ini juga mau naik juga nggak cukup, volumenya kecil, dorongannya kecil seperti itu. Itu untuk TKIM. Nah, sekarang INKP ya, INKP sama teman-teman ya. Ini moving average-nya nggak kelihatan. Oke, sekarang moving average udah kelihatan. Nah, ini seperti ini INKP sama. Teman-teman kalau mau antri ya di area inilah, di ketika MA5-nya bersandar di MA20. Dan untuk candle saat ini bentuknya adalah doji. Ini perlu konfirmasi besok. Besok apakah candlenya menguat ataukah melemah seperti itu. Bagus kalau ada white marubosu. White marubosu ya seperti ini. Bagus kalau itu bagus. Yang jelek kalau ada shooting star merah
turun. Seperti itu ya. Ini mesti perlu konfirmasi untuk INKP. Volumenya juga masih kecil. Marketnya ya bener-bener ogah-ogahan untuk bergerak seperti itu teman-teman. Saya juga untuk positioning males sebenarnya. Hanya saham-saham tertentu saja yang saya masuk untuk saat ini. Banyak kan memantau sebenarnya. Oke, saya lanjutkan. Oke, selanjutnya saham BSD teman-teman ya. BSD. BSD ini kalau kita lihat ya sebenarnya dia setelah turun. Kalau kita boleh gunakan tren ini, kita cari resist naiknya. Saat ini dia bertahan di atas 1245 atau saat ini closing di 1255, itu berada di atas support 61 retracement di 1245. Berarti kedepannya apalagi ya untuk ini resistnya si BSD ini. Kalau saya gunakan 78 itu resist berikutnya dari 1295 ya, 1295. Kalau dari dorongan volume sih terlihat cukup bagus ya. Volumenya saya menggunakan MA volume 20 hari. Jadi hari ini volumenya untuk BSD sebenarnya bagus. Rata-rata di atas 20 hari. Pergerakan volumenya di atas 20, rata-rata 20 hari ya. Resistnya saat ini di 1295. Jadi kalau kuat di 1295 akan ketemu di 1355. Kalau kuat terus tidak ada halangan ya targetnya di sini teman-teman. Tapi itu tidak langsung ya, pasti pergerakannya juga ada naik ada turun. Seperti itu. Kemudian ada titipan untuk bull. Ya untuk bull memang kemarin saya sempat analisa pada saat ada volume naik dan candlenya hammer ya teman-teman ya. Tapi ya boleh dibilang itu sudah kehapus teman-teman, sudah kehapus. Kenapa? Karena ya volume hijaunya naiknya tinggi, tetapi besoknya juga udah habis langsung. Ya kalau menurut saya sih saat ini dia masih lemah pergerakannya. Turunnya dengan volume tinggi, naiknya kemarin memang volume tinggi ya. Mungkin orang yang naik kemarin juga masuk kemarin juga lihat guyurannya masih kenceng ya keluar gitu. Untuk bull seperti itu. Ya kalau teman-teman lihat ini bentuknya mirip dengan IRA pada saat dia habis naik turun ya. Area ini adalah area apa? Area demand, area orang-orang membeli. Jadi kalau teman-teman saat ini masih membeli sih ya masih cukup banyak temennya di sini kan masih pada masuk ini harganya. Cuman kalau ditanya kapan naiknya ya saya nggak tahu gitu loh. Karena ini barang ini kan naik karena dibeli gitu loh. Kalau yang beli aja nggak ada tapi cenderung orang jual ya kan cenderung turun seperti itu untuk bull. Ya saran saya sih kalau masuk di saham seperti ini kalau duit Anda istilahnya longgar ya oke cukup lama gitu loh karena ini belum tentu kelihatan kapan bergeraknya seperti itu karena ini masih di dalam range konsolidasi yang lebar sekali ini dari bulan Juli kok harganya. Ya siapa tahu yang naik kemarin kan udah keluar ya. Udah keluar ya orang saat ini kalau ada yang borong ya cenderung dia naik, kalau nggak ada yang borong ya masih di situ-situ aja seperti itu. Kalau saya sih kalau saham seperti itu belum ada pergerakan di luar range, biasanya saya keluar dulu sih seperti itu. Karena bisa jadi akan lama. Seperti itu teman-teman. Oke, berikutnya adalah saham friend. Ini titipan juga ya. Nah, saya juga nggak pernah trading friend. Jadi sebenarnya simpel aja kok. Teman-teman kalau mau mendapatkan analisa yang cukup detail itu paling gampang itu adalah istilahnya gini loh. Kalau saya bahas itu detail banget, sering saya bahas itu biasanya itu 75% tuh saya beli. Paling simpel seperti itu. Kalau saham friend nih saya tidak pernah beli juga gitu loh. Jadi saya nggak hafal juga pergerakannya. Tapi kalau dilihat ya pergerakan friend ini kan kalau dilihat turun naik seperti itu. Artinya ada pola perulangan ya. Kalau teman-teman yang sabar beli, ya kayak gini turun naik, jual, turun jual gitu teman-teman sistemnya. Turun jual. Kan mau membeli barang itu tahu polanya. Kalau saya nggak hafal untuk friend.
Tapi kalau melihat pola ini, kalau kita lihat di dalam monthly, paling mudah kan monthly, kita melihat suatu barang itu monthly kan. Ya saat ini masih downtrend. Berada di area, ya boleh dibilang area dasarnya. Jadi sabar-sabaran aja, kalau mau sabar banget ya mungkin ditarik, kalau tariknya kapan saya nggak tahu, seperti itu. Untuk monthly seperti itu, saat ini harganya di dasar. Weekly-nya ya masih di situ. Daily-nya ya pergerakannya lebih kelihatan. Range-nya sempit. Ya ini kalau dilihat ini kan dikumpul, ditarik. Nah kalau teman-teman melihat candlenya ini sebenarnya kan banyak candle doji kan seperti ini. Artinya setelah naik dia turun, parkir di tengah seperti itu. Kalau saya sih kalau trading barang yang modelnya parkir di tengah, saya jujur saya nggak akan trading seperti itu. Kenapa ya? Untuk buang kan susah. Coba teman-teman lihat di hourly. Nah kan kelihatan banget kan. Hourly candlenya sempit sekali. Gimana teman-teman mau trading seperti ini? Saya nggak pernah trading friend ya, tapi saya ngelihat dari candlenya, ini candlenya sempit-sempit teman-teman. Oke, sekarang kita lihat di bid offernya ya. Kita akan lihat di bid offernya. Bid offernya tebal pasti. Nah, tebal kan teman-teman ini. Kalau bid offer yang tebal itu saya seorang tape reader, saya membeli saham itu mesti saya lihat bid offernya. Kalau dia tebal, saya cenderung nggak trading di saham-saham tersebut. Kalau teman-teman hafal, saham-saham saya itu cenderung bid offernya tipis-tipis kayak ERA seperti ini. ERA ini saham tradingan saya teman-teman. Contoh lain, Agro. Ya Agro ini memang tebal ya, tetapi lincah. Apalagi kemudian IMAS. Ya IMAS nih tipis kan, lincah. Harus tahu kalau IMAS nih gerak, teman-teman siapa sang take profit seperti itu. Apalagi IRA ya. IRA ini kelihatan tebal, tetapi IRA ini kalau pas lagi gerak, dia lebar gerakannya. Jadi saya suka. Coba lihat ini, rentangnya 2330 sampai 2510. Berapa persen itu keuntungan bisa dapat dari IRA? Banyak teman-teman, karena pergerakannya dia lebar. Jadi saya cenderung mencari saham-saham yang pergerakannya lebar. Contohnya ini saya lihatkan IRA ya. Oh IRA juga akhirnya kan akan dibahas. Oke, ini IRA teman-teman ya. Ya seperti ini pergerakannya kan lebar nih. Ini yang saya sukai untuk saya trading kan. Nanti akan saya bahas tersendiri untuk IRA ya. Oke deh, saya langsung bahas saja. Saya udah ketik di situ. Untuk IRA. Ya berarti KF dulu ya. KF. Sebentar ya. Nah, KF. Jadi KF ini barometer saya untuk trading IRA, teman-teman ya. KF hari ini memang turun ya. Jadi KF hari ini turun, tetapi KF tadi kan sempat ya hijau-hijau lah gitu. Jadi saya itu kan kalau trading selalu mantau di running trade. Di running trade saya yang ini. Jadi saya selalu tahu di sini nih pergerakannya saham-saham. Jadi kalau saya trading itu biasanya saya padu gini. Kalau saya lagi mau mantau IRA, di atas tuh saya kasih KF seperti ini. Dan di bawah saya kasih IRA. Nah, seperti ini. Jadi ketika KF-nya turun, IRA biasanya turun. Nah, kalau IRA turun, saya ngambil. Jadi ini kan pantauan saya nih. Ini KF, ini IRA yang bawah. Saya buka juga di sini KF. Nah, di sini KF saya pantau di sini. IRA-nya di sini. Jadi biasanya sih 2330 saya masuk. Nah, nanti lepasnya dimulai di 2450 sampai 2510. Saya kemarin berapa kali dari 2330, 2420 lepas di 2570.
2570 tuh hari tanggal 17. Karena sempat tertingginya 2590 pada saat saya beli, OLT saya sedang hang. Daripada saya nggak bisa take profit, jadi saya pasang aja di 2570, kemakan semua, terus turun kan di sini, ini turun di 2340 kan, saya masuk di 2370, saya buang sorenya di 2510. Jadi sehari saya 2 kali trade IRA. Patokannya adalah saya berpedoman pada KF seperti itu. Kalau KF-nya turun, saya pantau IRA turun seberapa gitu, baru saya masuk. Itu cara trading saya di situ. Kalau IRA bagus pergerakannya ya, kalau maksudnya saya bahas KF dulu ya. Kalau KF saat ini ya masih ranking lah di area situ. Resistnya untuk KF itu di 4020. Nah, kalau di 2910 kembali ke sini kayaknya terlalu jauh untuk KF. Jadi saya kontemporer aja. Saya bagi separuh. Jadi ya perkiraan 3,5 lah itu area-area beli KF. Karena kenapa? Karena jarak 2910 dengan 4000 ini terlalu jauh, 1000-an sendiri kan. Inilah bedanya Fibonacci yang standar yang dipakai di saham. Ini kan yang standar kan yang di saham seperti ini, 0, 2, 3, 38. Kalau di forex ini masih bisa dipecah lagi ke hourly dan ditarik lagi Fibonacci seperti itu. Oke, kita lihat ke hourly untuk ini ya, untuk KF. Nah, ini betapa enaknya sebenarnya trading KF ini kalau teman-teman tahu. Di dalam chart hourly aja kita bisa lihat ada perulangan. Perulangan seperti ini kan, masuk di sini, buang di sini. Masuk di sini, buang di sini. Masuk di sini, buang di sini. Berapa profit? Profit lumayan sekali, 15. Ini hourly loh ya. Hourly. Ini aja minimal 4. 4 itu untuk scalper ya udah bagus sekali teman-teman. Syaratnya apa? Syaratnya fokus. Money management. Entry bertahap. Buangnya semua pas di puncak. Seperti itu. Jadi sebenarnya dalam kondisi market seperti saat ini, saya tuh sukanya farmasi adalah karena ini jadi hedging saya. Ketika COVID-nya masih tinggi, farmasi masih saya pantau terus. KF, IRA, kayak gitu. Jadi ketika market-market lain masih, saham-saham bidang lain masih nggak begitu bagus pergerakannya, saya hedging porto saya ke farmasi. Dan selama ini ya inilah lumayan lah tambahannya dari farmasi. Dan jangan salah, untuk KF ini dulu sering saya gunakan untuk switching. Jadi ketika saya beli saham dan rugi, udahlah saya cut aja, tapi saya switching kan masuk ke Kimia Farma ketika Kimia Farma beranjak. Maksudnya ketika Kimia Farma turun saya kolek pelan-pelan, ketika dia naik saya buang semuanya. Jadi kerugian saya di saham lain ketutup di sini. Ya memang bagi bagian orang untuk KF, IRA dan teman-teman nih gerakannya volatil sekali. Tetapi sebenarnya kan intinya bagaimana kita bisa menghafalkan pergerakan yang volatil seperti itu gitu loh. Karena kalau kita bisa menghafalkan gerakannya, kita apalagi kita punya pedoman di Fibonacci seperti ini, enak sekali gitu. Ini hourly untuk KF. IRA juga sama, hourly-nya enak sekali untuk trading. Untuk trading enak sekali. Ya tentu nggak semua cocok ya. Ada pegawai kantoran nggak mungkin bisa trading IRA sama KF. Ya, karena saya bisa mantau depan komputer ya saya alhamdulillah bisa memanfaatkan kesempatan itu. Oke, seperti itu. Elsa sekarang. Oke, sekarang saya bahas Elsa teman-teman ya. Elsa hourly. Pakai hourly juga nggak apa-apa. Jadi Elsa saat ini masih support di 380 sampai 408 teman-teman. Jadi
masih di 380 ya, tadi hampir kesentuh ya. Resistnya masih di 408 karena kemarin walaupun naik di 418 ya, 416 ya, turun lagi. Banyak yang kegocek juga kayaknya. Ya termasuk saya. Saya masih ada di 380 400-an. Sabar-sabar aja. Kalau naik di area situ kelihatan nggak kuat ya saya lepas lagi lah di 410, cuan-cuan 20 poin seperti itu. Itu untuk Elsa. Oke, untuk Medco. Nah, Medco ada yang nanyain juga soalnya. Ya Medco range saat ini masih konsolidasi ya di 665. Di 665 sampai konsolidasinya ya 665 dan 685 sempit. 665 685 di sini ya 665 dan 685. Kalau kuat ya dia akan ketemu di resist di 710. Hourly daily sama. Teman-teman bisa pakai patokan itu ini. Nah ini. Saya rubah ke kanan biar teman-teman bisa lihat. Nah itulah patokannya harganya ya. Di 665, 685, 710 untuk Inco. Untuk Medco. Nah, kenapa saya kok jarang trading Medco? Nah, coba teman-teman lihat. Secara pergerakan gimana ini? Ini kan boleh dibilang ya ruwet di sini aja kan. Nah, saya cenderung kalau melihat satu saham yang cenderung rapat seperti ini, saya nggak akan trading di situ. Saya cari yang lebih-lebih ya bentuknya kalau bisa yang nggak terlalu ruwet seperti inilah. Itu berarti konsolidasi banget di area situ gitu. Apalagi kalau misalkan tebel bid overnya ya pasti saya hindarin. Kalau sebagai trader itu kan kita mesti mencari barang yang cepat pergerakannya. Oke, demikian dari saya Surya MS Trade and Investment, teman-teman semuanya ya. Ada beberapa saham tadi yang saya analisa. Semoga memberikan manfaat untuk teman-teman semuanya. Jangan lupa, ilmu teknikal itu sebenarnya hanya sebagian kecil dari skill yang bisa digunakan untuk menghasilkan uang di saham. Kalau Anda udah master technical analysis, tapi psikologi Anda masih HK, masih buru-buru all in, kemudian ya masih belum bisa menguasai emosi, masih cut loss masih berat, masih menyesal ketika beli saham turun, seperti itu berarti Anda belum menguasai psikologi. Padahal psikologi itu sebenarnya perannya terhadap keberhasilan Anda dalam trading itu lebih besar dari teknikal, dengan catatan Anda udah menguasai teknikal ya, seperti itu. Jadi kadang saya pun ketika ngelihat satu saham dan saya udah ketinggalan, ya udah biarin. Kalau turun masuk area tembak, ada reversal baru beli, seperti itu. Kalau kita dikit-dikit HK, all in, FOMO ya repot seperti itu teman-teman ya. Jadi trading harus sabar juga ya. Sabar tapi terukur. Jangan nanggung kerugian nggak cut loss sabar seperti itu. Ya terpaksa harus keluar untuk melindungi modal kita seperti itu. Oke, terima kasih teman-teman semuanya ya.